Pada video ini saya akan membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti sesuai kurikulum Merdeka fase F kelas 11. Bab yang pertama, membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Pembahasan materi pada video kali ini yaitu berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Ini ada dua buah materi. Materi yang pertama tentang berpikir kritis, Quran Surah Al-Imran ayat 150 sampai dengan 191 dan hadis yang terkait. Kemudian materi yang kedua yaitu mencintai iptek atau ilmu pengetahuan teknologi, Quran Surah Al-Rahman ayat 33 dan hadis yang terkait. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Mari kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban nar. Shadaqallahul azim. Terjemahan surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surah Al-Imran ayat 150 sampai 191. Identifikasi tajwid Quran Surah Al-Imran ayat 150 sampai 191. Yang pertama, inna, hukum bacanya guna karena ada nun yang bertasdid. As-samawat, hukum bacanya alif lam samsiah karena ada alif lam bertemu dengan huruf samsiah berupa sin. Wan nahar, hukum bacanya matobi karena ada alif berharokat fathah. Selanjutnya qiyamau wa qu'udau, hukum bacanya idgham biguna karena ada tanwin bertemu dengan huruf wawu. Kemudian lafal khalaqta, hukum bacanya qola karena ada huruf qaf sukun atau mati. Selanjutnya azab, hukum bacanya matobi karena ada alif huruf sebelumnya berharokat fathah. Selanjutnya kosakata dalam Quran Surah Al-Imran ayat 150 sampai 191. Yang pertama kholqi, penciptaan, ikhtilaf, pergantian, liulil albab, orang-orang yang berakal, yaskurun, nah mereka yang mengingat, junubihim, lambung mereka atau dalam keadaan berbaring, yatafakkarun, mereka yang memikirkan, wal ar, dan bumi, subhanaka, maha suci engkau, azabah, siksa, an-nari, neraka.
Selanjutnya asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat 190 sampai 191. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, saya malam ini ingin beribadah kepada Allah." Dijawab oleh Aisyah, "Sungguh saya senang berada di sampingmu. Saya tidak keberatan." Maka bangunlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil air wudhu lalu sholat yang lama sekali. Beliau menangis sampai membasahi pakaiannya disebabkan sangat dalamnya merenungkan isi kandungan Al-Quran yang dibaca. Hal itu dilakukan berkali-kali sampai menjelang azan subuh. Dan saat Bilal hadir, masih melihat kondisi Nabi yang menangis. Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda masih menangis? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni semua dosa engkau, baik terdahulu maupun yang akan datang?" Lalu dijawab oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Tidak pantaskah saya ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Apalagi di malam ini Allah menurunkan ayat yang alangkah ruginya jika dibaca ayat ini namun tidak dihayati makna dari isi kandungannya." Ayat-ayat tersebut adalah termasuk Quran Surah Al-Imran ayat 150 sampai 191. Selanjutnya, isi dan kandungan Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang dibentangkan di langit dan bumi, termasuk pada diri manusia. Semua itu harus dijadikan sebagai sarana berpikir bagi manusia, khususnya orang yang beriman. Yang kedua, penciptaan alam semesta meliputi silih bergantinya siang dan malam, pusaran angin, keteraturan, lintasan benda-benda langit dan bumi. Dengan semua itu jangan hanya dijadikan sebagai peristiwa biasa tanpa hikmah dan tujuan, tetapi harus dipikirkan, diteliti, dan dieksplorasi. Yang ketiga, semua manfaat, faedah, dan hikmah dari beragam peristiwa yang tersebar di alam semesta tersebut hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang ulil albab. 4. Ulil albab adalah orang yang memikirkan akal pikiran yang lurus, nurani yang bersih, serta menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengisi setiap waktunya untuk memikirkan segala penciptaan dan peristiwa di alam raya ini. Yang kelima, tanda lain ulul albab adalah mereka yang dalam kondisi apapun tidak menghalangi untuk mengambil maslahat dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk diri sendiri, lingkungan yang mengitarinya, maupun masyarakat secara luas. Yang keenam, ulul albab juga melakukan pemikiran kritis, utuh, objektif, dan seimbang terhadap segala problem yang muncul, sehingga pemikirannya memberi banyak manfaat jauh dari kebencian dan sengketa. Setiap orang beriman sangat dituntut agar akal pikirannya dan akal budinya menghasilkan kesadaran diri bahwa semua ciptaan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak diri dari orang lain agar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, ayat ini mengajak juga agar di setiap komunitas dan masyarakat ada kelompok yang berperan sebagai pemikir dan penengah dari problema yang muncul, sehingga terhindar dari hoaks atau berita bohong. Hadis yang terkait dengan berpikir kritis. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yatafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi sabillah fatahluk." Artinya, dan Abi Dzar radhiyallahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi jangan kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kalian akan rusak." Isi kandungan hadis tersebut, yang pertama, membimbing kepada kita agar selalu berpikir kritis atau berpikir positif, yakni memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dilarang memikirkan zatnya. Yang kedua, terlarang memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebabkan jika dipikirkan zat Allah,
pasti akal dan segala potensi yang dimiliki manusia tidak mampu mencapainya. Hal ini agar tidak disesat pikir yang akhirnya sesat jalan. Yang ketiga, harus menjadi kesadaran bersama bahwa berilmu yang awalnya dimulai dari proses berpikir objeknya hanya di seputar makhluk dan alam semesta, termasuk dirinya sendiri. Jangan sampai melampaui kapasitas akal, yakni berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berpikir itu ada batasannya, tidak sebatas-batas, tidak boleh dilakui dan harus berhenti. Karena jika tidak, manusia sendiri yang mengalami kebingungan dan kekacauan dalam hidupnya. Istilah berpikir kritis, berpikir terambil dari bahasa Arab, yaitu al-fikr, berarti kekuatan yang menembus sesuatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Jika pengetahuan itu didukung bukti-bukti kuat, dinamakan ilm. Quran Surah At-Takasur ayat 3-5. Jika buktinya belum meyakinkan, namun kebenarannya lebih dominan, disebut zon atau dugaan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya, jika kemungkinan benar dan salahnya seimbang, disebut syak atau keraguan. Sementara jika tidak didukung bukti atau bukti tersebut lemah sehingga kemungkinan salahnya lebih besar, disebut waham. Istilah-istilah dalam berpikir kritis, itulah materi tentang berpikir kritis. Untuk materi